warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Selama 5 menit ke depan kami akan menjelaskan tentang elemen dan prosedur serta strategi sistem informasi akuntansi. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu saya sendiri Reza Santika, Suci Amalia dan juga Siti Umairah. Adapun materi yang akan kami bahas, yang pertama elemen dan prosedur serta strategi SIA atau Sistem Informasi Akuntansi. Yang kedua adalah peran penting SIA dalam sebuah organisasi. Yang ketiga aktivitas bisnis dan informasi. Dan yang keempat proses transaksi. Dan yang terakhir pengendalian internal. Mari kita ulas kembali. Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis. Sistem informasi pada dasarnya dapat dilakukan secara manual dan juga menggunakan komputer atau bisa juga dikombinasikan di antara keduanya. Selanjutnya, bagaimana peran penting sistem informasi akuntansi dalam sebuah organisasi? Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk atau jasa. Yang kedua, untuk meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, untuk berbagi pengetahuan. Yang keempat, untuk meningkatkan struktur pengendalian internal. Yang kelima, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pemasoknya. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan pengambilan keputusan. Berikut saya akan melanjutkan penjelasan dari Reza Santika. Aktivitas bisnis dan informasi dalam SIA. Merancang dan menerapkan SIA bagi perusahaan adalah memahami aktivitas bisnis yang akan dilaksanakan oleh sebuah perusahaan. Pendekatan ini bermanfaat untuk mengidentifikasi jenis-jenis informasi yang dibutuhkan bagi perusahaan. Berikut ada 4 jenis siklus yang mencakup perusahaan dagang. Yang pertama, siklus pendapatan. Yang kedua, siklus pengeluaran. Yang ketiga, siklus sumber daya manusia. Dan yang keempat, siklus buku besar dan pelaporan. Proses transaksi. Sistem pemrosesan transaksi berasal dari istilah Transaction Processing System (TPS), adalah bentuk sistem informasi paling sederhana karena fungsinya adalah mencatat data, memproses data, dan menghasilkan informasi baku. Sistem pemrosesan transaksi (SPT) selalu dimiliki oleh entitas perusahaan, organisasi, instansi, dan pemerintah. Berikut adalah komponen pemrosesan transaksi, di antaranya merekam transaksi pada dokumen, posting transaksi ke rekening-rekening baru, laporan keuangan, dan laporan manajerial. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Siti Umairah yang berjudul Pengendalian Internal. Dalam arti luas, pengendalian internal meliputi pengecekan dan meliputi struktur organisasi dengan semua cara-cara serta alat-alat yang dikoordinasikan dan yang digunakan di dalam perusahaan. Tujuannya untuk menjaga keamanan harta yang dimiliki perusahaan. Sedangkan dalam arti sempit, pengendalian internal merupakan pengecekan penjumlahan, baik penjumlahan mendatar atau cost-costing maupun pengendalian menurun atau footing. Adapun IAPI mendefinisikan tentang pengendalian internal sebagai suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, manajemen, serta personal lain entitas yang didesain untuk memberi kelayakan yang memadai tentang pencapaian terhadap 3 golongan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, keandalan pelaporan keuangan. Yang kedua, efektivitas dan efisiensi operasi, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Dan yang terakhir, komponen-komponen pengendalian internal ada 5. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Kedua, penaksiran risiko. Ketiga, aktivitas pengendalian. Dan yang keempat, informasi dan komunikasi.
Dan yang terakhir, pemantauan.